Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga senantiasa sehat walafiat. Pagi ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Pada pertemuan pertama bab 2, kita akan mempelajari dahulu tentang perkalian pecahan. Ya. Jadi nanti kita akan menggali lebih dalam bagaimana cara memperkalikan suatu pecahan. Oke, pertama saya berikan sebuah ilustrasi perkalian pada pecahan kepada kalian agar kalian lebih memahami ya. Nah, di sini ada 1/3 dilambangkan dengan ini ya. Saya jadikan kotak ini yang merah ini, jadi bacanya 1/3. 1 ini yang diarsir atau yang berwarna merah, 3 ini jumlah total balok. Lalu di sini saya kalikan dengan 1/2 dengan gambar sama ya. Di sini ada 2 buah persegi dengan yang berwarna merah 1, jadi 1/2. Oke, kita lihat sama-sama bagaimanakah hasilnya. Nah, ketika ini 1/3 dikalikan 1/2, maka hasilnya seperti ini. Maka kalian seharusnya sudah paham ya, ini pecahannya berapa. Ketika yang berwarna merah cuma 1, kemudian persegi semuanya berjumlah 6, maka tentu saja jawabannya adalah 1/6. Maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan perkalian pecahan itu yang atas langsung dikalikan dengan yang atas. 1 dikali 1 maka hasilnya 1. Kemudian yang bawah 3 dikali 2 hasilnya 6. Dengan analogi seperti ini ada suatu pecahan ya, 1/3 dengan 1/2. Ternyata 3 buah balok ini dibagi menjadi 2 tiap baloknya. Maka ini jadi 3 di sini harusnya utuh. 1, 2, 3. Kemudian ketemu setengah. Maka ketiga buah balok tersebut dibagi menjadi 2. Maka menjadi 6 persegi. Ketika 1 diarsir, maka hasilnya 1/6. Itu analogi dari ilustrasi perkalian pada pecahan. Sekarang kita akan praktek dengan suatu contoh pada perkalian pecahan ya. Nah, dengan ilustrasi seperti tadi, maka kita akan mendapatkan rumus A/B dikali C/D, ini permisalan ya. Maka atas kali atas, bawah kali bawah. A dikali C, A dikali C, B kali D, B kali D. Jadi untuk perkalian pecahan ini tidak ada seperti menyamakan KPK, seperti penjumlahan kemarin ya. Jadi ini sifatnya lebih mudah daripada pembagian dan maksud saya lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang ketika penjumlahan dan pengurangan maka kita harus mencermati dulu apakah penyebutnya sama atau tidak. Tapi dalam perkalian kita tidak memperhatikan penyebut atau pembilang sama sekali. Langsung kita kalikan saja, atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kita langsung coba ke contohnya. Contoh yang pertama, di sini saya punya 2/3 dikali 5/2. Maka hasilnya atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 5, 3 kali 2. Maka didapat hasilnya 10/6. Simple, cuma itu saja. Nah, contoh yang kedua, ini ada bilangan asli dan bilangan pecahan murni. Bagaimanakah ketika salah satu ini bilangan bulatnya ini tidak mempunyai penyebut? Maka caranya bilangan bulat ini kita anggap posisinya di atas. Kemudian yang bawah itu kita anggap 1 ya. Maka 4 kan kita anggap atas. Di atas kali atas, 4 kali 3 di sini. Kemudian bawahnya ini kita anggap 1, maka 1 kali 4 hasilnya 4. Atau kita anggap nggak ada lah.
maka 4-nya karena tidak ada lawannya untuk perkalian langsung ditulis sama dengan 4. Kita operasikan yang atas, 4 kali 3 hasilnya 12. Maka pecahan tersebut hasilnya 12/4. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ini ada pecahan campuran. Intinya sama, maka kita harus menjadikan pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Maka hasilnya 53/4, kita ubah ke pecahan biasa, hasilnya 23/4. Kita kalikan dengan 1/2. Atas kali atas, 23 kali 1, 4 kali 2, maka hasilnya 23/8. Contoh yang terakhir, ini ada pecahan campuran ya. Caranya sama, kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Maka didapati 6/5 kali 7/3. Langsung kita kalikan, maka hasilnya 42/15. Bagaimana? Cukup mudah dan simpel ya perkalian pecahan. Oke, kita lanjut ke penyelesaian masalah ya, atau biasa kita sebut dengan soal cerita atau soal di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, Ali mempunyai tali sepanjang 6 1/4 meter, sedangkan tali milik Hamzah 2 1/2 kali miliknya Ali. Berapa panjang tali milik Hamzah? Oke, di sini kita dihadapkan dengan suatu permasalahan. Ali talinya 6 1/4, sedangkan Hamzah itu 2 1/2 kali miliknya Ali. Maka solusinya atau penjawabannya, kedua pecahan tersebut dikalikan. Jadi 6 1/4 dikali 2 1/2. Kita tahu di sini kedua pecahan tersebut adalah pecahan campuran. Maka harus kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa. Dapati 6 1/4 itu 25/4. Sedangkan 2 1/2 itu 5/2. Langsung kita kalikan saja. 25 kali 5/4 kali 2. Hasilnya 125/2. Jika kita menghendaki mengubah pecahan ini 125/2 menjadi pecahan campuran, maka didapati 62 1/2. Oke, lanjut. Jadi panjang tali milik Hamzah adalah 62 1/2 meter, atau biasa kita sebut 62,5 meter. Oke. Contoh yang kedua, ibu menyumbangkan ya ini, maaf, ibu menyumbangkan 5 kardus yang berisi gula kepada korban bencana alam. Jika setiap kardus mempunyai berat 4/3/5, berapa total sumbangan ibu? Di sini ibu punya 5 kardus yang akan disumbangkan ke korban bencana alam. Nah, satu kardus itu bobotnya 4/3/5. Jadi jika kita ditanya berapakah berat total, maka tentu kita kalikan jumlah kardus dengan isi setiap kardus. Maka 5 dikali 4 3/5. Ini di sini bilangan bulat atau bilangan asli ketemu dengan bilangan pecahan campuran. Maka kita ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. 5 dikali 23/5. 5 di sini ikut yang atas, 5 kali 23. Sedangkan 5 di sini bisa dikalikan dengan 1 atau bisa langsung ditulis 5. Hasilnya 115/5. Jika kita ubah ke pecahan campuran menjadi 23. Tidak sisa ya. Jadi ini bukan pecahan campuran tetapi bilangan bulat. Jadi berat total sumbangan ibu adalah 23 kg. Baik, itu saja untuk pertemuan pertama pada bab 2 matematika. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ustadz. Apabila ada kurang lebihnya, saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.